Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tubabaku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Novi Ardianti dalam program Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Pajak menjadi salah satu kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia. Termasuk juga di antaranya para pelaku usaha, baik bergerak di bidang usaha kecil menengah atau UKM, atau sebuah perusahaan besar. Pelaku usaha ini memiliki kewajiban untuk membayar pajak usaha. Dan pajak sendiri merupakan sumber utama pendapatan suatu negara. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam ketertiban membayar pajak menjadi sangat penting bagi salah satu langkah membantu perkembangan negaranya. Dialektika hari ini mengenai topik pentingnya pajak bagi warga negara Indonesia, dan telah hadir bersama saya pengelola data dan pelayanan KPP Pratama Kota Bumi, Nafis B. Irham. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, dan saya ucapkan selamat datang di MPP Tubaba Tulang Bawang Barat, dan saya dengar-dengar ini MPP sudah bekerja sama dengan DJP Kota Bumi, betul ya? Iya. Nah, dan yang perlu kita ketahui bahwa pajak ini adalah suatu pentingnya atau kepentingan dan kewajiban bagi wajib pajak untuk membayar pajak. Iya, betul. Nah, yang saya mau tanyakan ini, ada berapa macam pajak yang perlu dibayar oleh wajib pajak, Mas? Oke, kalau kita bicara pajak ya, menurut pengelolanya, pajak kita dibagi menjadi dua. Yang pertama pajak pusat, yang kedua pajak daerah. Iya. Jadi kalau pajak pusat itu yang ngelola dari Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan. Kalau pajak daerah yang mengelola itu Pemdanya masing-masing. Iya. Kalau berdasarkan jenisnya, ada pajak penghasilan, itu pajak atas penghasilan yang diterima oleh pribadi atau badan dari usaha, dari gaji, atau dari keuntungan. Yang kedua, ada PPN. Jadi kalau PPN itu pajak atas konsumsi barang. Jadi kalau misalkan kita beli ke Indomaret, nah itu biasanya kena PPN. Iya, iya. Yang kedua PPNBM. PPNBM itu atas barang-barang tertentu, Mbak. Jadi kayak misalkan mobil mewah, terus kapal, pesawat, kayak gitu. Itu PPNBM. Yang selanjutnya itu bea materai. Kalau Mbaknya biasanya beli perangko, Iya. beli perangko 10.000 itu, nah itu termasuk pajak juga. Jadi itu pajak atas dokumen. Jadi bukan atas penghasilan, tapi atas dokumennya itu sendiri. Kayak misalkan kalau misalkan kita ke notaris, itu kan pasti harus pakai bea materai. Iya. Yang terakhir itu PBB. Nah, PBB ya pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan. Itu yang biasanya dibayar oleh wajib pajak. Gitu, Mbak. Berarti itu tadi yang membedakan ya antara pajak daerah dengan pajak daerah dan pajak pusat. Oke, kemudian meskipun setiap tahunnya wajib pajak ini membayar maupun melaporkan pajak, kemudian masih banyak wajib pajak yang tidak efisien dalam tata cara menghitungnya dari penghasilan tadi. Kalau untuk membedakan tadi, Mas, dari membayar, kemudian ada melaporkan, kemudian penghitungan, itu seperti apa pembedaannya? Alasan kenapa wajib pajak itu kurang efisien dalam melaksanakan kewajibannya ya. Iya. Kewajibannya memang benar, itu ada menghitung, membayar, sama melapor. Jadi seperti itu ini ya, tahapannya ya? Tahapannya seperti itu. Jadi yang pertama menghitung. Jadi kalau sekarang itu, Mbak, kita sistem pajaknya itu self assessment ya. Jadi dari wajib pajak untuk wajib pajak. Nah, jadi untuk sistem yang sekarang itu wajib pajak dituntut untuk bisa melaksanakan kewajiban tersebut sendiri. Beda kalau misalkan yang zaman dulu itu namanya official assessment. Itu dari kantor pajak yang menghitung pajaknya dan memberikan tagihannya kepada wajib pajak. Jadi wajib pajak tinggal membayar. Tapi kalau sekarang wajib pajak itu harus menghitung, membayar sendiri, sama melaporkan sendiri. Oh, seperti itu? Iya. Kemudian untuk cara dari penghitungan tadi seperti apa? Penghitungan. Nah, untuk penghitungan kita itu harus mengumpulkan, memiliki catatan intinya tentang penghasilan setiap bulannya. Jadi
penghasilan setiap bulan itu dicatat, nanti dijumlahkan untuk dihitung brutonya di akhir tahun. Iya. Gitu. Nah, setelah dihitung ketemu totalnya, nanti baru dikurangkan dengan pengurang-pengurang seperti PTKP dan lain-lain. Nanti baru ketemu pajak, nanti baru ketemu penghasilan yang kena pajak. Nah, dari penghasilan kena pajak itu baru dikali tarif. Oke. Gitu, Mbak. Kemudian Itu yang untuk cara itu menghitung. penghitungan ya. Iya. Kemudian kemudian untuk cara dari penghitungan kemudian membayar ya. Membayar dan menghitung atau membayar kemudian melaporkan itu seperti apa caranya? Nah, setelah kita udah tahu pajaknya itu berapa di tahun itu, kita bisa membayarkan pajak itu lewat pos atau bank. Antara dua itu, atau e-banking juga bisa. Oke. Nah, tapi sebelum itu kita harus membuat namanya kode billing dulu, Mbak. Iya. Ya, kode billing itu bisa kita dapatkan di kantor pajak atau pos pelayanan pajak kita yang ada di seluruh Yang sudah tertera di sini juga ya. Di sini seperti juga ada cabangnya. di seluruh Lampung. Yang kedua itu bisa juga dengan membuatnya sendiri lewat DJP online. Oke. Gitu. Itu jadi 3 cara membuat kode billing. Gitu, Mbak. Kemudian kalau untuk itu tadi membayar, Iya. lalu untuk cara melaporkannya. Nah, untuk melaporkannya, jadi setiap wajib pajak itu wajib melaporkan penghasilan dan pembayaran pajaknya di tahun berikutnya. Iya. Jadi atas pembayaran pajak tahun 2023 itu dilaporkan di 2024. Itu maksimalnya dari Januari sampai Maret untuk orang pribadi. Jadi sekarang nih masih waktunya untuk laporan pajak. Oke. Gitu. Nah, caranya itu yang pertama kita bisa online. Jadi bisa sendiri. Iya, lebih efektif ya dengan Iya, online ya. biasanya online, nanti tinggal nonton aja, tutorialnya ada di YouTube biasanya. Nanti kita coba-coba sendiri. Tapi kalau misalkan memang belum bisa, kita juga bisa datang ke kantor pajak atau pos pelayanan pajak Kota Bumi. Gitu, Mbak. Oke. Itu untuk caranya. Ya, itu tadi cara tahapan ya dari menghitung, kemudian ada membayar serta melaporkan yang terakhir ya. Iya, Oke. gitu. Nah, kemudian untuk penghasilan tidak kena pajak atau PTKP ya, itu kan adalah pengurang penghasilan bruto yang bagi wajib pajak ini orang pribadi dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, itu seperti apa penjelasannya? Nah, jadi gini, atas pajak penghasilan itu kan objeknya penghasilan ya. Iya. Tapi dari seluruh penghasilan kita Iya. itu nggak semuanya kena pajak, Mbak. Oke. Gitu. Jadi ada pengurang-pengurang yang bisa digunakan untuk mengurangi jumlah pajak kita. Gitu. Contohnya seperti penghasilan tidak kena pajak tadi, Iya. atau PTKP. Nah, PTKP itu fungsinya nanti untuk mengurangi penghasilan bruto dari wajib pajak tersebut. Jadi penghasilan total Iya. dikurangin PTKP itu adalah penghasilan yang kena pajak. Jadi yang dikenakan itu hanya sebagian dari penghasilan orang pribadi tersebut. Oke, berarti tidak semua penghasilan itu dikenakan pajak ya? Iya, jadi nggak semuanya. Jadi itu biasanya mispersepsi dah. Gitu. Jadi nggak semuanya kena pajak. Iya. Berarti yang kena pajak tuh sebagiannya saja itu yang dikenakan itu ya? Iya, setelah Oke. dikurangin pengurang-pengurang tadi, salah satunya PTKP. Iya, betul. Oke, kemudian untuk pada dasarnya kan pajak ini memiliki 4 fungsi ya. Di antaranya adalah Iya. anggaran, terus ada pengetahuan ya, betul. Kemudian ada stabilitas dan fungsi redistribusi. Nah, itu seperti apa penjelasan dari keempat fungsi itu, Mas? Oke. Yang pertama fungsi anggaran ya. Oh, fungsi anggaran dulu ya. Fungsi anggaran. Nah, pajak itu merupakan salah satu pendapatan nasional yang paling besar. Nah, dari APBN. Contohnya di tahun kemarin itu pendapatan APBN 2.700 miliar. Dari pajak itu menyumbang sekitar 1.800 lebih. Jadi sekitar 2/3-nya atau 67%. Iya. Nah, fungsi anggaran ini maksudnya dana dari pajak tersebut itu digunakan untuk anggaran di pemerintah daerah, pemerintah pusat, Iya. dan ke masyarakat. Itu untuk fungsi anggaran. Yang kedua, fungsi pengaturan. Iya. Nah,
dari pajak ini juga kita dapat mengatur istilahnya stabilitas ekonomi masyarakat ya, dengan menerapkan kebijakan memberikan dampak kepada masyarakat. Gitu, Mbak. Itu untuk fungsi pengaturan. Iya, pengaturan itu lebih ke kita membuat peraturan tertentu nanti untuk tujuannya untuk memperoleh tujuan tertentu gitu, Mbak. Iya. Yang ketiga, stabilitas. Nah, dari pajak itu kita juga dapat menjaga stabilitas ekonomi di nasional itu dengan cara mengatur pengeluaran dan masukan pemerintah. Karena dari pajak tersebut kita juga bisa mengatur arus masuk keluarnya uang dari pemerintah. Iya, pendapatan tadi ya. Yang ketiga, Kemudian yang terakhir ya, keempat ya. iya. Itu ada fungsi Redistribusi. redistribusi pendapatan. Iya. Nah, untuk redistribusi ini, jadi kan kita pajak itu kan tergantung penghasilannya, Mbak ya. Iya. Jadi setiap orang itu membayar pajaknya beda-beda, tergantung penghasilannya masing-masing. Iya. Dan kita juga itu menganut sistem pajak progresif. Jadi kita ada tingkatan-tingkatan penghasilan yang kalau misalkan udah sampai ke tahapan itu pajaknya akan lebih besar. Biasanya jadi I see. semakin tinggi penghasilan itu semakin tinggi pajaknya juga. Nah, itu fungsi redistribusi. Iya. Jadi kita mengambil pajak dari kalangan yang lebih mampu, nanti untuk ditaruh ke APBN. Nah, setelah itu baru dari APBN kita distribusikan ke Pemda, ke kantor pusat atau ke lembaga. Nah, dari ketiga itu baru nanti didistribusikan kepada pihak yang lebih membutuhkan. Gitu, Mbak. Dan tadi Mas kita sudah menyinggung bahwa tidak semua wajib pajak itu membayar pajak, atau tidak semua masyarakat ini membayar pajak. Yang Iya. membayar pajak adalah wajib pajak dan ada ketentuan penghasilannya. Iya, benar, Nah, Mbak. yang ingin saya tanyakan ini sebenarnya berapa penghasilan yang masyarakat perlu membayar pajak, Mas? Jadi gini, Mbak. Penghasilan bruto tadi yang saya jelaskan di sebelumnya, kan itu dikurangin PTKP ya. Iya. Nah, penghasilan tidak kena pajak itu tergantung dengan status pernikahan sama jumlah tanggungan wajib pajak masing-masing. Iya. Gitu, Mbak. Jadi contoh, kalau misalkan wajib pajak itu belum menikah Iya. dan tidak punya tanggungan, itu dalam 1 tahun dia itu mendapat pengurangan sebesar 54 juta tuh dari penghasilannya. Iya. Contoh, kalau misalkan penghasilan kita 60 juta. 60. Nah, kita belum menikah, masih lajang, belum ada tanggungan. Nah, dari penghasilan 60 itu dikurangin 50 jutanya. 54 juta. Jadi kan tinggal 6 juta. Iya. Nah, 6 juta itu adalah penghasilan yang kena pajak. Oke. Gitu. Nah, setiap ada perubahan status pernikahan atau tanggungan, itu ditambah 4,5 juta. Nanti kalau misalkan yang paling besar itu kalau udah menikah dan punya tanggungan 3, itu sebesar 72 juta. Berarti tergantung adanya tanggungan juga ya, Mas? Iya, jadi itu Oke. perlu diupdate. Dan tentunya tidak semua orang ini kan menerima gaji dan dikenakan pajak penghasilan atau PPh. Lalu apakah ada penghasilan yang tidak dikenakan pajak, Mas? Oh, kalau penghasilan dari sifat penghasilan tersebut memang benar-benar tidak kena pajak nih. Iya. Gitu. Oh, iya. Kalau misalkan itu ada, Mbak. Nanti kalau misalkan memang ada waktu lagi, nanti kita jelasin. Oke. Dia itu di UU nomor 36 tahun 2008. Tapi kalau misalkan contohnya itu ada seperti zakat, sumbangan, hibah sedara, sama warisan. Itu adalah penghasilan yang memang dari sifatnya itu dikecualikan dari pengenaan pajak. Iya. Dari peraturannya gitu. Berarti murni ya penghasilan itu ya. Seperti itu. Tidak ada pajak. Oke. Tidak ada pajak. Kemudian untuk pajak sendiri ini adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Namun Ya. seringkali kita merasa terbebani untuk membayarnya. Lalu bagaimana nih, Mas? Caranya untuk mengurangi jumlah pajak penghasilan harus kita bayar. Mengurangi jumlah penghasilan yang Agak bayar. berat ini ya. Iya. Mengurangi membayar pajak. Seperti apa itu? Oke, kalau mengurangi secara legal, tadi saya jelasin juga yang PTKP tadi, Mbak. Iya. Jadi kalau misalkan kita ada perubahan status atau perubahan tanggungan, Iya. itu kita harus mengupdate data tersebut di bendahara masing-masing. Iya. Nanti biar PTKP-nya itu naik
Itu yang pertama. Yang kedua, itu kita bisa juga memanfaatkan fasilitas peraturan dari pemerintah. Contohnya sih kemarin pas COVID ya. Iya. Nah, pas COVID itu banyak fasilitas pembebasan pajak yang diberikan oleh DJP kepada masyarakat. Gitu. Nah, jadi kita harus sering update peraturannya, Mbak. Iya. Kalau bisa nanti tanya juga ke kantor pajak yang terdekat. Iya. Gitu. Untuk caranya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita nih bayar pajak ini setahun apa per bulan, Mbak? Iya. Nah, kalau setahun misalkan, kan kalau setahun banyak ya? Iya. Setahun banyak. Nah, Terlalu banyak. kita juga bisa mengangsur pajak tersebut. Jadi, per bulannya diangsur secara berkelanjutan gitu, Mbak. Jadi biar nanti di tahun biar di akhir tahunnya Iya. itu nggak terlalu terbebani kitanya. Iya. Gitu bisa Berarti juga. lebih baik per bulan ya membayar pajaknya? Iya. Oke. Sebenarnya lebih ke per bulan. Nanti kalau misalkan di akhir tahun kita hitung lagi nih. Oh, dia ternyata kurang nih. Nah, baru dibayar berapa. Oh gitu. Gitu. Jadi di pas laporan tahunan tadi itu kita menghitung kembali, Mbak. Jadi pajak yang seharusnya dibayar berapa, yang udah kita bayar sebelumnya itu berapa. Gitu. Oke, itu tadi cara mengurangi juga ya salah satunya ya. Iya, Cara mengurangi agar dalam satu tahun tidak terlalu terberat ya, iya, terbebani ya tidak membayar terlalu pajak. terbebani, bisa mengangsur juga. Iya, betul. Kemudian apakah masyarakat atau wajib pajak ini ada sanksinya bagi mereka yang tidak membayar pajak atau mungkin terlambat membayar pajak, Mas? Untuk sanksinya ya, Mbak ya. Kasih tahu kepada masyarakat ini. Iya. Sanksinya. Pasti ada Seperti kalau apa? misalkan sanksi ya. Pasti ada. Yang pertama itu sanksi administratif. Itu kita peruntukkan kepada wajib pajak yang memang karena kealfaannya Iya. dia tidak membayar pajak, atau karena kelalaiannya dia terlambat membayar pajak. Berbeda tuh ya. Iya. Kalau terlambat mereka pasti Terlambat bayar, tapi ya, kalau terlambat. misalkan alfa karena mungkin tidak tahu atau memang setelah dihitung memang tidak ada, itu contohnya. Nah, untuk yang tadi itu sanksinya sanksi administratif. Iya. Administratif itu bisa kenaikan pajak, bunga, sama denda. Iya. Itu ada 3. Tapi kalau yang satunya itu atas wajib pajak yang sudah melakukan pelanggaran pajak, Iya. seperti penggelapan pajak dan lain-lain. Nah, itu kita bisa menjatuhkan hukuman pidana juga. Gitu, Mbak. Nih Mas, saya Ya. kan mau tanya, itu kan tadi adanya pelanggaran ya atau sanksi ya bagi Iya, orang yang tidak sanksi. wajib pajak tapi tidak membayar pajak atau terlambat membayar pajak. Iya. Nah, untuk masyarakat wajib pajak ini, apakah mereka mengetahui bagaimana cara mereka mengetahui bahwa jadwal mereka membayar pajak itu tanggal sekian itu seperti apa? Untuk jadwalnya, kalau misalkan wajib pajak memang memutuskan untuk pembayaran per bulan, itu di tanggal 15 bulan berikutnya. Iya. Tapi kalau misalkan dia menghitungnya per tahun, Iya. itu sebelum jatuh tempo laporan tahunan. Oke, sebelum tutup buku seperti itu ya. Iya, salah jadi satunya. sebelum laporan tahunan kita tuh udah wajib harus bayar pajak. Oke, seperti itu. Gitu. Berarti masyarakat tidak perlu khawatir dan harusnya tidak jangan sampai terlambat, apalagi tidak membayar ya, karena sudah terjadwal sebenarnya. Iya. Oke. Gitu, Mbak. Dan kemudian apa saja yang menyebabkan rendahnya nih kesadaran masyarakat atau wajib pajak untuk membayar pajak biasanya, Mas? Sejauh ini yang Mas ketahui tentang kendala tersebut. Untuk kesadaran ya, Mbak Iya. ya, rendahnya kesadaran. Yang pertama itu karena kurangnya pengetahuan tentang perpajakan. Iya. Itu bisa jadi karena memang sistem perpajakan kita yang terlalu kompleks dan butuh keahlian khusus untuk memahaminya. Seperti itu. Yang kedua, kurangnya informasi tentang perpajakan juga tersebut. Iya. Itu kurangnya informasi. Yang ketiga, itu masih adanya prasangka negatif terhadap pajak juga, karena atas penyalurannya kan kita nggak tahu juga, karena tugas di DJP itu untuk pengumpulan pajak. Gitu.
persepsi negatif itu juga mempengaruhi Mbak, seperti itu. Iya. Untuk sementara ini 3 itu sih yang biasanya mempengaruhi rendahnya kesadaran pajak. Oke, jadi masyarakat kali ini jangan sampai adanya kesadaran ya, mulai terus membayar pajak, apalagi tidak membayar pajak ya Mas ya. Iya, ya. Oke. Laporan tahunan saja. Iya, laporan tahunan. Dan kemudian ini Mas, apa yang terjadi Iya. jika masyarakat atau wajib pajak ini tidak membayar? Tidak membayar. Tidak membayar pajak khususnya. Tidak ada yang membayar. Tidak ada, kalau tidak ada berarti tidak sama sekali. Tapi mungkin ada beberapa masyarakat atau wajib pajak yang tidak membayar pajak. Oh, berapa yang tidak membayar pajak ya? Ya pasti kena sanksi yang Iya. kita jelasin yang sebelumnya Iya, tadi. ha-ha. Nah itu yang pertama, ada bisa bunga, Iya. bisa kenaikan, bisa juga denda. Itu sih Mbak, itu konsekuensinya kalau dia tidak membayar pajak. Dan nanti kita itu juga ada tim pengawasan, itu yang tugasnya untuk mengawasi wajib pajak atas pembayarannya tersebut. Iya. Gitu. Oke, itu tadi apabila terjadinya ada wajib pajak tidak membayar pajak ya. Iya. Kemudian ini yang terakhir yang saya ingin tanyakan bahwa Iya. pajak ini adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Kemudian bagaimana strategi dari Kanwil DJP sendiri untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut, Mas? Oke. Untuk usaha dari Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung untuk meningkatkan ya Iya. kepatuhan wajib pajak Iya. khususnya pas masa-masa SPT tahunan ini. Iya. Itu yang pertama, kita mengadakan pos pelayanan di pusat perekonomian dan pusat pemerintahan di seluruh wilayah Bengkulu dan Lampung. Contohnya di MPP Tubaba. Iya. Gitu. Itu nanti kalau misalkan ada yang wajib pajak, ada yang kesulitan ataupun ada kendala ketika mengisi laporan tahunannya, bisa ke MPP Tubaba. Iya, yang Itu yang sudah hadir di Tubaba ya. Iya, itu yang pertama. Iya. Yang kedua, kita juga mengirimkan WA ataupun email blast untuk mengingatkan wajib pajak bahwa sekarang loh udah waktunya laporan tahunan. Oke. Itu untuk email dan WA. Yang ketiga, kita juga membuka pos pelayanan di event-event seperti CFD Bandar Lampung, atau kalau misalkan ada di kantor kelurahan, di pusat-pusat pemerintahan yang tersebar di Bandar Lampung atau di Lampung atau di Bengkulu, gitu Mbak. Itu untuk usaha yang kami lakukan selama ini. Dan bagaimana masyarakat yang khususnya bukan Iya. hanya wajib pajak untuk bisa cepat mengakses adanya DJP dan mengetahui tentang DJP dan informasi lainnya, Mas? Oke. Bisa mengaksesnya mana? Atau ada websitenya? Untuk mengaksesnya, kita juga ada website namanya pajak.go.id. Itu nanti wajib pajak bisa browsing tentang peraturan yang terbaru atau tentang tata cara pelaporan dan pembayaran. Selain itu, bisa juga memfollow atau mengikuti IG sama YouTube dari Ditjen Pajak RI. Dirjen Pajak Gitu, Mbak. RI. Oke. Aku- Ya, sebelum kita ada closing, saya ingin Iya. ada closing statement nih dari Mas Nafi sendiri Gimana? dan Oke. himbauan kepada masyarakat Tulang Bawang Barat khususnya. Silakan. Ya. Terima kasih telah mengundang Kantor Pajak Kota Bumi untuk menjadi narasumber di MPP Tulang Bawang Barat. Semoga kerjasama ini semakin erat dan semakin berkolaborasi untuk selanjutnya. Nah, tagline-nya yaitu Pajak Sehat Indonesia Kuat. Oke. Gitu. Udah Mbak. Cukup? Cukup situ aja. Ya, dan perlu diketahui bahwa masyarakat Tulang Bawang Barat yang ingin Iya. berpajak kini Iya. telah hadir di gerai MPP pelayanan untuk berpajak yaitu DJP atau KPP Pratama dari Kota Bumi. Betul Iya, sekali. betul, Mbak. Dan tidak jauh-jauh karena sudah yang terdekat pun ada. Dan Iya. kami himbau juga pada masyarakat jangan sampai terlambat apalagi tidak membayar pajak karena itu sangat berpengaruh bagi negara kita. Dan terima kasih saya ucapkan pada Tubabako yang masih menyaksikan, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Iya, Mas Nafis sama-sama, yang sudah Mbak. bersedia menjadi narasumber saya pada hari ini.
Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Saya Novi Ardianti, Tubabaku, The Goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.